Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Raudloh Rida, dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, musik memiliki makna yang sangat luas. Hal ini dikarenakan keberadaan musik yang sudah menjadi salah satu bagian dari beberapa orang. Selain itu, musik merupakan kesenian yang termasuk ke dalam salah satu unsur kebudayaan manusia. Tepat hari ini, 21 Juni, diperingati sebagai Hari Musik Sedunia. Bertujuan untuk mendorong orang untuk lebih banyak berinteraksi dengan berbagai jenis musik. Lalu, bagaimana nih korelasi antara kebudayaan dan juga musik yang ada di Indonesia? Saat ini di Studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Purwo Rubino atau Cak Wo yang merupakan musisi nih ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Cak Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Iya. Pak, ini kali pertama atau sudah kali yang kedua nih datang ke Sultan TV? Pertama ya Pak? Sebenarnya sih udah pernah diajak, cuman bentrok aja. Cuman bentrok aja. Wah, tentunya Pak, ini saya mengucapkan terima kasih nih. Iya, sama-sama. Bapak sudah berkenan hadir di Studio Sultan TV. Kita berbincang banyak nih Pak. Oke. Apalagi nih pemirsa, hari ini merupakan Hari Musik Sedunia. Tentunya ya Pak ya, kita juga selaku penikmat musik ataupun musisi, ini juga turut harus berbangga dan bahagia ya Pak ya ini dalam merayakan Hari Musik Sedunia hari ini. Nah, kita langsung aja nih Pak. Oke. Bicara tentang musik dan juga sama musisi. Hal pertama nih yang perlu kita tanyakan adalah apa sih Pak makna musik dalam kehidupan Bapak sendiri? Oke. Musik itu adalah ya hidup. Ya, dia adalah getaran, vibrasi. Ya. Bahwa kehidupan ini diciptakan oleh getaran. Iya, ya getaran. Yang dari getaran-getaran itu timbullah material. Ya. Tubuh kita, bumi ini semuanya adalah getaran. Wahyu ilahi itu dalam bentuk kalau disuarakan jadi getaran. Nah itu jadi musik itu ya ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk kita juga. Dan itu kita bisa hidup dari musik. Nah itu jadi. Kalau secara definisi musik itu ya lagu, ya. Secara akademis ya lagu. Jadi kalau ya bukan lagu, bukan tidak dikatakan musik. Misalnya apa? Suara angin itu tidak dikatakan musik, ya. Tapi landscape musik landscape ya, musik alam. Nah itu ya kalau secara akademis itu dibagi dua macam musik itu, lagu dan alam. Nah itu. Nah musik itu sendiri hakikatnya yaitu ciptaan Tuhan dan sejarahnya musik itu muncul dari peribadatan ya, dari peristiwa spiritual ya. Manusia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhannya itu dengan suara-suara, dengan lagu-lagu. Nah itulah yang dikatakan musik spiritual atau musik yang sifatnya ketuhanan. Jadi seni adalah seni adalah dari Tuhan, maka dia harus untuk Tuhan. Nah, itulah. Nah, jadi ya itulah sangat erat sekali kaitannya dengan alam semesta. Oke. Gitu. Baik. Jadi dari tadi ya pernyataan dari Bapak nih yang menyatakan bahwa sebenarnya definisi musik ataupun makna musik itu adalah sebuah keindahan ya Pak ya. Ya. Jika kita definisikan secara panjang tentu ini tidak akan tertulis ya Pak. Ya. Tapi intinya memang ya Pak selaku manusia saat ini wah dengan musik yang berbagai macam ragamnya Pak. Tentu ini juga menjadi salah satu bagian untuk beberapa orang Pak di kehidupan ini untuk musik ya Pak ya. Nah kemudian nih Pak ya dalam memperingati Hari Musik Sedunia ini sebenarnya apa sih Pak pentingnya? Penting sekali ya. Sebenarnya kita perlu menyelenggarakan suatu perhelatan ya seharusnya ya, terutama anak-anak muda nih yang berkecimpung di bidang musik. Tunjukkan karya, tunjukkan hasil dari proses kita bermusik kepada masyarakat supaya masyarakat itu tuh bisa mengapresiasi, mengukur ya
sudah sejauh mana proses kita bermusik. Dan kenapa? Karena musik itu tidak hanya untuk untuk kesenangan diri kita sendiri, tetapi juga kita persembahkan untuk masyarakat, untuk orang lain. Ya, jadi ketika kita punya profesi sebagai musisi, ya, musik itu sebagai profesi, kita harus memainkan berbagai genre musik. Jangan terpaku oleh musik yang kita suka saja. Ya, misalnya saya suka jazz, tapi saya juga memainkan lagu dangdut, lagu-lagu yang lain, musik tradisi, misalnya lagu daerah. Itu. Jadi perlu, apalagi kalau misalnya perhelatan Hari Musik Internasional atau Hari Musik Nasional, itu seharusnya ada. Ada ya Pak ya? Ada, karena itu peristiwa kebudayaan. Nah, tadi balik lagi bahwa musik adalah sebenarnya bagian dari kebudayaan. Dan merayakan Hari Musik itu merupakan salah satu apresiasi kita nih terhadap perhelatan kebudayaan yang ada. Betul. Ya Pak ya? Nah, dengan perkembangan zaman yang makin canggih nih Pak, teknologi dan yang lain-lain ini kan makin berkembang. Menurut sudut pandang Bapak sendiri nih ya, bagaimana sih perjalanan musik itu sendiri? Kalau kita melihat dari kemajuan yang ada. Teknologi ya. Lebih mudah sebenarnya untuk mengakses musik itu ya. Kalau dulu saya belajar musik itu cuma dari kaset. Dari kaset. Dari kaset. Kalau sekarang kita bisa lihat video dari internet. Kita lihat jari orang main musik kayak seharusnya seperti apa. Menyanyi yang benar itu mulutnya kayak gimana. Waduh, gampang banget sekarang teknologi ya. Terus kita dapat mengakses berbagai musik apapun yang bergenre apapun. Kalau dulu kan saya itu tinggal di Cilegon ya, tinggal di Merak tahun 80-90-an itu nyari kaset itu harus ke Cilegon. Dan tokonya itu terbatas, hanya menjual kaset-kaset tertentu. Nah sekarang kita nggak usah kemana-mana, gampang banget untuk mengakses musik dan untuk mempublikasikan musik itu gampang banget. Jadi tidak ada alasan kita memproduksi musik dan tidak ada alasan kita tidak berproses. Oh, oke. Jadi memang ya Pak ya, salah satu keuntungan dari kemajuan teknologi ini juga berdampak pada musik ya Pak ya. Betul. Tadi kalau ngedengar cerita dari Bapaknya, kalau dulu mau belajar tuh susah ya Pak ya. Mungkin bisa hanya melalui audio aja. Dalam artian tadi kita harus cari kaset-kaset. Zaman sekarang visualnya kita dapat ya Pak ya. Kita belajar kalau mau main piano, jarinya yang bener kayak gimana dan yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu benefit dari kemajuan teknologi yang ada. Dan salah satunya tadi kita juga bisa tahu genre-genre musik yang lain. Nggak terpaku pada satu genre. Nah, ngomongin genre Pak, genre apa yang Bapak suka? Saya sangat suka sekali dengan genre jazz. Wow, jazz ya. Apa Pak alasannya? Jazz itu bikin penasaran. Bikin penasaran? Sepenasaran apa sih Pak? Jadi kalau misalnya kita dengarkan lagu-lagu, misalnya lagu-lagu pop Indonesia atau pop barat, itu ketika dipelajari itu gampang. Hari itu juga selesai. Kita dengarkan, kita ikutin, hari itu juga selesai. Tapi kalau musik jazz, enggak. Kita butuh pengetahuan yang lebih banyak. Nah, dibantu dengan munculnya teknologi ini, wah itu peluang-peluang untuk mencari apa itu jazz itu ciri khasnya seperti apa, itu akhirnya ketemu. Nah, kalau di lagu-lagu pop biasanya dia 3 jurus ya, dikembangkan jadi 5 jurus ya. Dulu kita suka denger lagu C minor, D minor, ke G, ke C lagi. Nah, itu 4 jurus ya. Nah, itu ciri khas pop. Ya. Pop, rock, blues, itu 4 jurus. Nah, kalau jazz banyak jurusnya. Jadi kalau dari C ke D minor atau dari C ke G, itu dia jembatannya banyak, harus ke sini dulu, ke sono dulu. Nah, itu seperti apa? Nah, itu ada teorinya ternyata. Jadi lebih complicated ya, Pak ya? Ya, lebih complicated, lebih kaya improvisasi dan lebih bebas. Wow, dan tentunya sebenarnya kalau kita bicara tentang genre itu kan berdasarkan pribadi ya, penilaian pribadi ya Pak ya. Tapi tadi kalau kita mendengar dari apa yang Bapak katakan nih, wah emang jazz ini complicated dan juga lebih menantang ya Pak ya? Lebih menantang dan
kita merasa merdeka ketika kita memainkan musik jazz. Bebas lah ya Pak ya, seperti itu. Di mana sisi kemerdekaannya? Gimana tuh Pak? Ada di improvisasi. Ketika kita memainkan Fly Me to the Moon misalnya kan, ya, tahu ya. Setelah lagu itu selesai, kita nyanyikan oleh vokalis, kita dibebaskan untuk berimprovisasi. Nah, itu bebas, di situ kita bebas. Oke, wah makin menarik nih pemirsa perbincangan kita hari ini. Kalau udah ngomongin musik sama musisi ya emang paling top nih ya Pak ya. Tapi Pak kita akan break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.